Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelas P22 Pemasaran ingin menjelaskan dari bab 8 yaitu biaya overhead pabrik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulia Miranda Saragih dan teman saya Rizda Emilia Negrisang. Kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun. Baiklah, selanjutnya kita akan mengenai pokok bahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar biaya overhead pabrik atau BOP, kedua menyusun anggaran BOP, ketiga analisis selisih BOP, keempat metode alokasi BOP, dan kelima pembebanan biaya overhead. Langsung saja, yang pertama yaitu biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik merupakan elemen biaya produksi yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung, dan merupakan berbagai macam biaya dan semuanya tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk atau aktivitas lainnya. Selanjutnya, biaya overhead mempunyai sifat yang bermacam-macam, yaitu bersifat variabel, fiksi, dan semi-variabel, sehingga dialami suatu kesulitan pembebanannya ke dalam proses produksi. Untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan predetermined overhead rate. Selanjutnya, departementalisasi BOP adalah bagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani BOP. Langkah-langkah penentuan tarif BOP per departemen, yang pertama yaitu penyusunan anggaran BOP per departemen, kedua alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi, ketiga perhitungan tarif pembebanan BOP per departemen. Selanjutnya yang kedua yaitu menyusun anggaran BOP. Kapasitas teoritis atau theoretical capacity adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kedua, kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai. Yang pertama harus diperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Yang kedua harus diperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan tersebut dan eratnya hubungan dengan dasar pembebanan yang akan dicapai. Selanjutnya dasar pembebanan produk. Yang pertama satuan produk, rumusnya adalah BOP per satuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jumlah suatu produk. Yang kedua, biaya bahan baku, presentasi BOP dari biaya bahan baku sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran bahan baku yang dipakai dikali 100%. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. Presentasi BOP dari BTKL sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran BTKL dikali 100%. 4. Jam kerja langsung. BOP per JKL sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja. 5. Jam mesin. BOP per JKM sama dengan taksiran BOP sama dengan taksiran per jam mesin. Yang kedua, menghitung BOP sama dengan BOP yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode alokasi BOP. Yang pertama yaitu metode alokasi langsung. Metode ini mengalokasikan biaya secara langsung dari departemen jasa ke departemen produksi. Yang kedua, metode alokasi bertahap, yaitu metode pengalokasian biaya dari departemen jasa ke departemen produksi secara bertahap. Dan yang ketiga, ada metode alokasi timbal balik. Biaya departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu yang lain dan ke departemen produksi. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis selisih BOP. Prosedur pencatatan BOP adalah sebagai berikut. A. Mencatat masing-masing biaya BOP ke dalam perkiraan sesuai dengan jenis biaya tersebut. B. Mencatat pembebanan BOP ke perkiraan barang dalam proses berdasarkan tarif yang telah ditentukan. C. Mengumpulkan seluruh tarif BOP yang sebenarnya ke dalam perkiraan BOP yang sebenarnya. D. Menutup perkiraan BOP yang dibebankan dalam memindahkan saldonya ke perkiraan BOP yang sebenarnya. E. Mencatat selisih BOP yang sebenarnya dengan BOP yang dibebankan dengan menghitung selisih debit dan kredit perkiraan BOP yang sebenarnya. Selanjutnya ada perlakuan terhadap BOP. Yang pertama, apabila selisih tersebut terjadi karena kesalahan penentuan tarif BOP atau karena hal-hal di luar masalah efisien, maka selisih tersebut dibagikan ke perkiraan persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Kedua, apabila selisih tersebut terjadi karena masalah efisien atau karena kapasitas sesungguhnya lebih atau kurang dari kapasitas normal, maka selisih tersebut harus ditutup ke perkiraan harga pokok penjualan.
Selanjutnya yang kelima yaitu pembebanan biaya overhead. Tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan di muka kemudian digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk yang diproduksi. Jika perusahaan menggunakan metode full costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead tetap. Di sini ada contoh soal yaitu PT Makmur Jaya merupakan perusahaan manufaktur di Indonesia. Mencatat data tentang BOP-nya untuk tahun 2020 sebagai berikut. BOP variabel yaitu 1.650.000, BOP tetap yaitu 1.250.000. BOP sesungguhnya pada kapasitas 45.500 jam kerja mesin adalah 2.250.000. Yang diminta yang pertama, hitunglah selisih pembebanan BOP. Yang kedua, analisis selisih BOP. Penyelesaiannya, selisih lebih atau kurang pembebanan BOP, tarif BOP pada jam atau kapasitas normal, BOP variabel sama dengan 1.650.000 per 60.000 sama dengan 27,5. BOP tetapnya 1.250.000 per 60.000 sama dengan 20,38.000. Tarif BOP atau variabel ditambah tetap sama dengan 48.000 per jam kerja mesin. Yang pertama, jumlah BOP yang sesungguhnya 45.500 jam sama dengan 2.250.000. Yang kedua, jumlah BOP yang dibebankan 45.500 kali 48 sama dengan 2.184.000. Selisih kurang dibebankan atau rugi sama dengan 66.000. Selisih anggaran. Metode yang pertama, BOP yang sesungguhnya sama dengan 2.250.000. Anggaran pada kapasitas sesungguhnya, BOP tetap 1.250.000. BOP variabel sama dengan 45.500 dikali 27,5 sama dengan 1.251.250. Selisih anggaran atau labanya sama dengan 2.500.1.250. Metode yang kedua, BOP sesungguhnya 2.250.000, anggaran BOP tetap 1.250.000, BOP variabel dibebankan 1 juta, BOP variabel dibebankan 45.500 dikali 27,5, 1.251.250. Selisih anggaran atau laba 251.250. Selisih kapasitas. Metode yang pertama, BOP tetap yang dianggarkan 1.250.000. BOP yang dibebankan 45.500 dikali 20,83 yaitu 947.765. Selisih kapasitas atau rugi 302.235. Metode yang kedua, kapasitas normal 60.000 jam, kapasitas yang tidak ditetapkan 45.500 jam, sama dengan 14.500 jam. Tarif BOP tetap pada jam 20,83.000, sama dengan 302.235. Metode yang ketiga, BOP dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. BOP tetapnya 1.250.000, BOP variabel 45.500 dikali 27,5 sama dengan 1.251.000. Selisih kapasitas atau rugi 302.235.000. Berdasarkan analisis tersebut, data dapat diketahui selisih anggaran atau laba 251.250, selisih kapasitas atau rugi 302.235.000, dan totalnya adalah 50.985.